الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Melanjutkan bacaan Bulughul Maram, hadis yang ke-12. Wa an Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma quti'a min al-bahimah wa hiya hayyatun fahuwa mayyitun akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wal lafdhu lahu. Imam Ibn Hajar meriwayatkan dengan sanadnya sampai pada Abi Waqid al-Laythi bahwasanya Rasulullah, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Abu Waqid al-Laythi ini dalam Subul Salam dikatakan dia adalah syahid Badar ya. Katanya ma quti'a min al-bahimah, bagian tubuh yang terputus dari binatang yang masih hidup, wa hiya hayyah fahuwa mayyitun, maka dia dihukumi sebagai bangkai. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau melihat ada sekelompok orang yang memanfaatkan ekor kambing dan punuk unta. Jadi ketika mereka ingin mengambil punuk unta atau ingin memanfaatkannya atau memakannya, mereka ternyata untuk mengambil lemaknya, lemaknya yang digunakan untuk makan atau untuk menyalam. Melihat hal itu, Rasulullah mengatakan dengan hadis ini bahwasanya bagian yang dipotong ketika hewan tersebut masih hidup maka dia haram karena dia menjadi bangkai, dan sedangkan bangkai adalah haram dimakan, dan juga dia najis. Al-Bahimah dalam syarah beberapa kitab hadis dikatakan bahwa itu ada yang mengumumkan bahimah inilah binatang yang berkaki empat, baik itu yang di laut maupun yang di darat. Tapi ada juga ulama yang mengkhususkannya bahwasanya ini bukan khusus, tapi kebanyakan dipakai ini untuk binatang yang berkaki empat di darat. Baik. Jadi hadis ini yang pertama adalah dilarang menyiksa binatang dengan memotong organ tubuh, karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Makanya ketika disembelih dengan yang bagus, maka aliran darahnya keluar ya, sehingga ini lebih menyehatkan. Dan kata ahli medis pun ketika pernah ya Syekh Yusuf Al-Qaradawi katanya buku halal wal haram ya fil fikih Islam atau fil Islam, ada beberapa hikmah lah kenapa hewan itu ketika disembelih Islam menganjurkan disembelih. Yang pertama, karena orang muslim ini biasanya dia punya tujuan, punya niat. Jadi ketika dia ingin makan seekor binatang, dia memang berniat untuk makannya disembelih dengan bagus. Yang kedua, aliran darahnya bagus, sehingga kalau yang sudah jadi mayit itu mungkin bisa jadi karena makan racun atau dimakan oleh mangsanya atau dan lain-lain, akan mati dengan sendirinya. Ini karena ada katanya virus dan mikroba itu masih tinggal di dalamnya, dan dia virus mikroba ini bertahan lebih lama di bangkai, dan ini bisa memudaratkan orang yang makannya, orang yang mengkonsumsinya. Masya Allah, ini bagaimana Islam itu benar-benar ingin bagaimana orang itu sehat, baik, penuh kemaslahatan, rahmatan lil alamin. Dan hukum potongan tubuh yang dipotong itu adalah haram baik untuk dimakan maupun dimanfaatkan. Tapi ada kalangannya, sebagian kalangan mazhab Hanafi ini untuk kita ketahui, mereka ketika beristidlal, ketika mereka berpendapat bahwa potongan bulu, kuku, tanduk,
bangkai, baik itu hewan yang disembelih dengan baik-baik ataupun yang sudah jadi bangkai, ini boleh dimanfaatkan. Dalilnya di dalam Al-Qur'an dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Potongan ayat, wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ila hin. Wa min aswafiha, dan dari bulu-bulunya, wa ash'ariha, lagi itu, wa awbariha asasa, dijadikan sebuah pernak-pernik rumah tangga, perhiasan, kesenangan kesenangan. Jadi dari sini mereka mengatakan ini umum, tapi enggak, jumhur ulama mengatakan bahwa ini ditakyid, bukan umum tapi ditakhsiskan dengan hadis ini dan hadis yang lain. Begitu. Kemudian ya, ini ada sebuah juga wawasan dari Imam Mawardi, katanya kalau dari hewan yang boleh dimakan, maksudnya bulu binatang itu najis disebabkan mati, bulu binatang yang itu disebabkan mati dia najis, ya. Kalau dia memang sudah diketahui ini memang bangkai mayit, ini disembelih dengan bagus, kalau dia bangkai maka najis. Tetapi kalau dia tidak diketahui, ya, ini disembelih atau bangkai, kata Imam Mawardi, kalau dari hewan yang boleh dimakan maka suci, dan dari hewan yang tidak boleh dimakan maka dia najis. Ini dikutip dari Majmu' al-Muhadzab halaman 1246. Wallahu a'lam. Nah, ini dari beberapa kitab syarah hadis, mereka syarahnya sedikit pendek, ya. Karena jelas, hadisnya itu jelas. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.